Halo teman-teman, apa kabar semua? Hari ini kita berjumpa lagi di dalam video Si Gaman, ya teman-teman. Si Gaman bilang malam tadi dia bermimpi bahwa dia punya limau ini kan, limau kasturi ini. Dia punya daun-daun konon terlihat seperti kepingan-kepingan uang, ya teman-teman. Jadi sebab itu pagi-pagi ini kan dia pergi tengok dia punya limau kasturi ini, kemudian dia mau tut atau cangkok, dia bilang, sebab dia percaya mimpi dia itu adalah mendatangkan uang. Dia sungguh positif, ya teman-teman. Mari kita tengok apa yang Si Gaman buat pagi-pagi ini. Nampak macam Si Gaman ini sungguh positif, ya teman-teman. Dia kelihatan begitu segar, begitu cergas pagi-pagi ini untuk menunaikan apa yang dia telah mimpikan malam tadi. Kita harapkan sajalah ya, apa yang Gaman mimpikan itu adalah sesuatu positif bagi kemajuan diri dia, ya teman-teman. Walaupun Si Gaman ini adalah pekebun tradisional, ya teman-teman, tetapi dia sungguh rajin, ya. Kalau saja dia berada di kebun ini, dia punya kerajinan itu memang beginilah. Jarang dia duduk diam-diam, kecuali lah kalau dia main sulap, main silap mata. Itu juga salah satu hobi Si Gaman ini. Tetapi kali ini saya nampak dia punya gerak-geri ini kan, memang dia cukup cerdas dan sehat, ya, segar kelihatan. Si Gaman pernah cakap sama saya, ya teman-teman, bahwa dia tidak boleh jadi kaya dengan kerja seperti ini, dia bilang, tetapi banyak kebaikannya bila dia bekerja walaupun dengan cara yang tradisional ini, dia bilang. Si Gaman tidak tahu apa maksudnya cakap Si Gaman seperti itu, ya teman-teman. Mau dapatkan duit yang banyak ataupun mau jadi rich man mungkin terlalu jauh untuk dijangkau barangkali maksud Si Gaman itu, ya teman-teman. Tetapi sekurang-kurangnya kalau Si Gaman seperti ini, dia pergi ke kebun dan buat sesuatu yang positif, dia pasti akan mendapat sesuatu imbalan daripada apa yang dia kerjakan itu, ya kan teman-teman. Percaya atau tidak dengan apa yang Si Gaman lakukan sekarang ini? Si Gaman pernah cerita sama saya juga, ya teman-teman, bahwa proses untuk tut ataupun cangkok ini sehingga dia mendapat uang adalah agak lama juga, dia bilang. Sebab sewaktu dia mau tut atau cangkok ini, dia memerlukan kira bulan juga lah, mungkin dalam 1 bulan begitu baru kelihatan dia punya akar-akar. Dan selepas itu dia akan masukkan di dalam polybag lagi. Jadi daripada polybag itu pun mungkin dalam sebulan 2 lebih kurang begitu, bila dia kelihatan segar dan sudah mengeluarkan daun-daun yang baru itu, barulah dia boleh hantar kepada customer dia. So dalam 2-3 bulan lebih kurang begitu baru Si Gaman dapatkan hasil. Tetapi Si Gaman bilang tidak apa, yang penting apa yang dia kerjakan itu dia boleh memberi sedikit sebanyak imbalan kepada kerja-kerja yang dia lakukan. Saya pikir pun memang oke juga itu, bolehlah daripada dia tidur saja di dalam rumah, ya teman-teman. Kalau Si Gaman dapat konsentrasi melakukan aktiviti-aktiviti dia seperti ini kan teman-teman, dia memang berbaloi juga, memang ada dia punya pulangan. Tetapi jangan sajalah musim hujan ataupun, ya sebab kadang-kadang yang bikin takut Si Gaman ini
bekerja lama-lama di kebun ini kalau musim hujan ialah karena suatu masa dulu di orang Sigaman ini pernah kena perangkap di kebun ini, sebab di sekeliling kebun Sigaman ini kan ada sungai, Pak. Jadi kalau banjir itu sungai tidak dapat dilepasi lagi, dan tempat ini jauh daripada bukan jauh sangat, tetapi alamat berhubung dengan dunia luar ini susah, sebab handphone pun tidak hidup kalau di kebun ini. So inilah masalah dia, kalau dia terperangkap dengan banjir di sekeliling dia itu, mau dapatkan satu bantuan ataupun pertolongan pun susah. Jadi itu saja masalah Sigaman kalau musim hujan atau musim tengkujuh lah orang bilang, yang boleh menyebabkan banjir. Proses cangkok atau tut ini ya teman-teman, ialah Sigaman dia akan memilih batang-batang ataupun dahan-dahan yang agak cantik gitu ya, yang belum begitu tua dan juga tidak begitu muda. Itu tidak begitu muda itu dahan dia itu kan, kira-kiranya dahan yang matang lah dia maksudkan itu. Jadi dia akan bukakan kulit terlebih dahulu pada dahan tersebut. Selepas itu dia akan bubuhkan sedikit ataupun penggalak akar itu, seperti yang kita lihat kan. Dia akan bubuhkan penggalak akar di bagian-bagian kulit yang terpotong itu. Selepas itu barulah dia tutup kembali bagian-bagian yang tidak berkulit lagi itu, ditutupi dengan satu gumpalan tanah. Jadi dia ikat itu gumpalan tanah pada dahan tersebut. Jadi tunggu akan 3 atau 4 minggu lebih kurang begitu, barulah dia punya akar-akar itu keluar. Akar-akar itu bila dia sudah keluar kelihatan di dalam gumpalan tanah itu, barulah Sigaman akan cantas balik. Dan potongan-potongan ataupun dahan-dahan yang dicantas itu boleh ditanam terus di kebunnya teman-teman, ataupun dimasukkan di dalam polybag dan tunggu sehingga bibit tadi itu dia berdaun baru dan kelihatan sudah segar, barulah dia boleh hantar kepada customer dia itu. So dia memakan lebih kurang dalam 2 atau 3 bulan juga. Tetapi oleh karena kalau Sigaman dapat tut banyak dalam sehari itu, jadi kalau dikira dalam sebulan itu memang banyaklah dia punya tut-tut yang sedang menunggu pengakaran itu ya teman-teman. Jadi dari situ dia ada itu orang bilang rolling atau turning over itu. Yang baru itu, yang lama itu dia akan berakar, sementara yang baru itu baru mau ditunggu lah. Jadi dia ada pusingan. Yang sudah matang Sigaman boleh hantar di customer dia, manakala dia dalam masa yang sama juga Sigaman akan terus tut atau cangkok dahan-dahan yang sesuai untuk dicangkok. Dan begitulah proses seterusnya. Dia tut, dia cangkok, kemudian tunggu dalam beberapa minggu. Selepas itu dia berakar. Dia terus mencangkuk, manakala yang sudah berakar itu dimasukkan di dalam polybag ataupun ditanam terus ke kebun. Yang dimasukkan dalam polybag itu dia punya tujuannya ialah karena untuk pelanggan ataupun customer Sigaman. Kalau dia gunakan untuk ditanam kembali di kebun dia itu, dia akan cantas, kemudian dia terus akan tanam ya teman-teman. Dan itulah proses ataupun aktivitas
Sigaman sepanjang dia berada di kebun ini. Tapi itulah, kadang-kadang Sigaman ini kan dia punya mood itu tidak selalu positif saja, sebab ada masa juga dia rasa agak malas ikut kesesuaian dia punya selera juga kadang-kadang, ya teman-teman. Kalau dia rasa berehat banyak, nampaklah Sigaman duduk-duduk itu main sulap. Tetapi kalau dalam keadaan yang cerdas seperti ini, dia tidak ingat mau duduk ini. Kadang-kadang makan pun dia lupa ini, teman-teman. Mau sampai dia rasa bergegar-gegar sudah rasa lapar, baru dia teringat dia punya nasi yang bersangkut-sangkut di pondok sana itu. Dan kalau datang dia punya mood yang gembira itu kan teman-teman, dia sambil nyanyi-nyanyi itu. Sigaman suka berkaraoke juga ini, macam-macam lagu yang dia tahu nyanyi. Dan lagu-lagu, antara lagu-lagu yang populer bagi Sigaman ialah lagu-lagu lama itulah. Orang bilang lagu-lagu lawas itulah, ya, seperti Tom John. Mungkin ramai teman-teman yang tidak pernah dengar, sebab Sigaman punya keminatan ini ialah penyanyi-penyanyi lama yang masih evergreen lah orang bilang. Tom John, The Lobo lagi, The Mercies, Coast Plus, ya kan, kedengaran macam memang kumpulan-kumpulan yang lama punya. Jadi kalau Sigaman nyanyi itu tidak heran lah, itulah lagu-lagu pilihan yang dia nyanyikan sambil buat kerja ini teman-teman. Tapi untuk kali ini ya teman-teman, kita cukup sampai di sini ya. Terima kasih karena menonton. Bye bye.